Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 2002 04500009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi representasi saluran transmisi. Yang pertama, konduktor berkas. Bandlet konduktor. Pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Selanjutnya, dengan konduktor berkas, reaktansi induktif saluran menjadi lebih kecil dan kapasitansi saluran bertambah besar. Rugi korona dapat diperkecil. Yang ketiga, interferensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil. Selanjutnya, diagram pengganti saluran transmisi. Berikut gambar dari saluran transmisi jarak pendek. Selanjutnya, notasi-notasi yang diberikan adalah Vs sama dengan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Is arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Vr tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Ir arus pada ujung penerima atau ujung beban. Sedangkan Z R ditambah Jx sama dengan impedensi saluran. Saluran transmisi pendek. Saluran transmisi pendek, relasi arus dan tegangan saluran transmisi yaitu PS sama dengan PR ditambah Z1R IS sama dengan IR. PS di mana PS tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator, IS arus pada ujung pengirim atau ujung generator, PR tegangan pada ujung penerima atau ujung beban, sedangkan IR arus pada ujung penerima atau ujung beban. Jadi sama dengan Z sama dengan R ditambah Jx, di mana Z impedensi saluran transmisi. Pengaturan tegangan atau voltage regulasi. VR dikali persen sama dengan VR NL dikurang PR FL dibagi VR FL dikali 100%, di mana VR dalam kurung NL tegangan skalar ujung penerima pada beban 0 dan VR FL tegangan skalar ujung penerima pada beban penuh. Selanjutnya, pengaturan tegangan atau voltage regulasi saluran transmisi pendek. VR sama dengan Vs dikurang VR dibagi VR dikali 100%. Selanjutnya, arus, tegangan, resistansi, daya listrik. Arus listrik, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Arah aliran konvensional dari kutub positif ke negatif dari sumber tegangan. Kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya, arus listrik. Arus listrik, banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Satuan SI sama dengan ampere A atau kolom detik, di mana I sama dengan ampere sama dengan Q kolom dibagi T atau waktu. 1A sama dengan 1 kolom per detik. 1A sama dengan 1000 mA. Cara kerja membutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Kerja W sama dengan gaya F dikali jarak S. Satuan W sama dengan SI atau Joule Newton kali meter. 1 Joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya, energi. Energi, kapasitas untuk melakukan kerja, di mana energi bersifat kekal, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Pada PLTA, energi air diubah menjadi energi listrik. Potensial energi yang dipunyai benda karena posisinya. Berikut contoh sketsa analisa dari PLTA. Selanjutnya, tegangan. Muatan mengalir karena ada potensial listrik. Tak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Berikut contoh gambarnya, di mana analog air dalam tabung. Selanjutnya, air tidak mengalir karena potensialnya sama, dan air mengalir dalam potensial tinggi ke potensial rendah.
Tegangan beda potensial antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Satuan tegangan yaitu SI banding volt V, di mana V sama dengan volt sama dengan W disimbolkan dengan joule dibagi dengan Q disimbolkan dengan Q, yang mana Q sendiri itu merupakan kolom. Selanjutnya tegangan, kerja yang diberikan untuk menggerakkan muatan Q dari titik titik B ke A, di mana WAB sama dengan PAB dibagi Q atau kolom. Jika kerja dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik positif terhadap B. Titik A polaritas positif, titik B polaritas negatif. Berikut contoh gambarnya, yang mana keterangannya suatu 6 volt tegangan potensial naik atau voltage rise dari B ke A, atau suatu 6 volt tegangan potensial turun atau voltage drop dari A ke B, di mana A sendiri merupakan kutub positif dan B merupakan kutub negatif. Sumber tegangan. Agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan. Contoh baterai. Analogi air dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Prinsip elektromagnetik. Generator mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan prinsip elektrokimia, sel volta, baterai mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Prinsip termoelemen dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, tegangan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara kedua material. Yang ketiga, prinsip fotovoltaik. Yang keempat, energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, prinsip piezokristal. Resistansi bersifat material yang mencegah pergerakan elektron. Di antaranya konduktor, resistansi kecil mudah mengalirkan listrik, contoh emas, tembaga, dan baja. Yang kedua, isolator, resistansi besar sulit mengalirkan listrik, contoh plastik dan gelas. Satuan SI ohm dengan simbol ohm, simbol kuantitas sama dengan R. Hukum ohm, arus I berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi, di mana I sama dengan P dibagi dengan R. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir. Resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm. Dengan tegangan yang diberikan sebesar 1 volt menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Resistansi 1. Resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Untuk temperatur tetap, R sama dengan Pi dibagi dengan A. P RO resistansi ohm meter, di mana I panjang disimbolkan dengan meter, A luas penampang disimbolkan dengan M kuadrat. Resistivitas 2 tergantung material temperatur, di mana konduktor memiliki minus 80 pangkat min 8 ohm kali meter. Selanjutnya isolator, P sama dengan 10 pangkat 10 ohm kali meter. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Tipenya terdapat tipe tetap dan variabel. Berikut contoh fisik, line, penutup, dan voltage source. Resistor terbuat dari karbon lilitan kawat atau wear wound metal film. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan I kali R. Fiksi resistor. Berikut contoh-contoh pada gambar. Selanjutnya kode warna resistor.
Terdapat beberapa kode warna resistor. Yang pertama coklat bernilai 1, merah bernilai 2, orange bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu bernilai 8, putih bernilai 9. Emas memiliki toleransi kurang lebih 5%, sedangkan perak 10%. Resistor variabel. Besar resistansi dapat diubah-ubah. Potensiometer resistor variabel yang digunakan untuk membagi tegangan. Rheostat resistor variabel untuk mengatur arus. Produce and absorb energi. Pada rangkaian listrik, bila ada suatu komponen yang menghasilkan energi produce, maka ada komponen lain yang menyerap energi absorb tersebut. Berikut contoh gambar pada saat mengirim energi dan menerima energi. Daya atau power. Laju menghasilkan atau menyerap energi dari suatu komponen disebut daya atau power. Satuan SI sama dengan watt, P sama dengan W joule dibagi per detik sama dengan W dikali Q dibagi T, di mana P watt sama dengan volt dikali ampere. 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Daya yang dihasilkan atau diserap suatu komponen listrik yaitu daya positif dan daya negatif, di mana daya positif menyerap energi dan daya negatif mengirim atau menghasilkan energi. Daya resistor. Daya yang diserap oleh resistor linear, di mana P sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan I kuadrat kali R. Power rating. Daya maksimum yang diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan yang dapat merusak resistor. Kapasitas hantar arus current carrying capacity dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi andongan sak yang kekuatan tarik kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat sebesar 50 derajat Celcius. Adapun rumusnya yaitu FR sama dengan WC ditambah WR, di mana I arus kawat, R tahanan kawat, WC panas disipasi melalui konveksi, WR panas disipasi melalui radiasi, dan A haus permukaan kawat. Bila diameter kawat 0,3 dikurang 5 inci dan kecepatan udara sebesar 0,2 dikurang 5 ft per detik, maka besar WC sama dengan WC 0,009 dibagi akar D dikali T, di mana AD diameter kawat, AT penaikan temperatur, AWC panas disipasi melalui konveksi. Besar WR bila nilai 40 dikurang 50 derajat Celcius, WR 0,147 to 1000 BT, di mana WR panas disipasi melalui radiasi, TO temperatur awal, dan C penaikan temperatur. Berikut rumusnya, di mana terdapat keterangan HW coefficient disipasi panas konveksi, HR koefisien disipasi panas radiasi, WS energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, R tahanan konduktor pada temperatur, D diameter total konduktor, di mana kenaikan temperatur konduktor Celcius, koefisiensi permukaan diasumsi bernilai 0,9. Selanjutnya corona. Corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi corona adalah P core sama dengan K dikali P dikurang PO kuadrat, di mana PO tegangan kritis di mana corona mulai terjadi. Selanjutnya, pada saluran
EHV, extra high voltage. Gejala corona harus diperhatikan karena di atas 100 kP. Gejala corona mulai serius. Harga tegangan kritis saat mulai terjadi corona dirumuskan seperti berikut, di mana VO tegangan kritis mula, KV, R jari-jari kawat, cm, dan D jarak. Harga rugi-rugi corona menurut Fick adalah seperti berikut, di mana P rugi-rugi corona, F frekuensi sistem, selanjutnya M MO faktor permukaan kawat untuk kawat halus, M1 faktor udara 1 udara sama dengan 1 untuk udara normal dan 0,9 untuk cuaca hujan. VG gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 fasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya, yaitu representasi saluran transmisi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.